Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 22 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tidak Memaksakan Diri. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pengajaran firman Allah, bagaimana kehidupan kami dipanggil untuk saling berbagi, saling mencukupkan, supaya terjadi keseimbangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai dengan ke-15, yaitu bagaimana hidup itu di dalam keseimbangan. Kita bertemu dengan beragam manusia. Ragam pertama adalah orang yang berkelebihan tapi pelitnya bukan main. Jadi sudah berkelebihan, pelitnya bukan main. Rupiah demi rupiah yang cuman receh itu pun dihitung. Kita akan bertemu dengan ekstrim yang lain, yaitu orangnya baiknya bukan main. Saking baiknya kemudian sampai merusak kehidupan orang lain. Jadi rupanya kebaikan yang tidak seimbang juga itu adalah ternyata sebuah keburukan. Apa itu kebaikannya bukan main? Kalau dalam keluarga kita belajar seperti nenek, seperti kakek yang mengasihi cucunya, namun kasih dan kebaikannya itu berkelebihan. Sama seperti kita menuangkan air di satu gelas yang sudah penuh, tapi karena kita sayang, kita terus menuangkan sampai berkelebihan dari porsi yang seharusnya. Jadi ada dua ekstrim, satu orang yang jahatnya bukan main, pelitnya bukan main, berkelebihan tapi pelit bukan main. Yang kedua adalah orang yang baik tapi baiknya bukan main, sampai kemudian kebaikannya itu bisa merusak orang dan melumpuhkan orang, sampai kemudian menjadikan orang itu tidak tahu diri. Sahabat seperjalanan, bagian yang kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ini merupakan hukum pendidikan. Bagaimana cara memberi dan bagaimana cara menerima yang diajarkan oleh Tuhan. Ayat 12 berkata, sebab jika engkau rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu. Jadi bagi pihak penerima, kalau kita mendapatkan sesuatu, yaitu pemberian yang dipaksakan oleh orang yang terlalu baik, kita harus menolaknya. Kita tidak harus menerimanya. Bahkan kita harus mengingatkan kepada yang memberi tersebut, bahwa engkau sendiri dalam kekurangan, jangan memaksakan memberi. Karena jangan membuat hidupmu susah dalam rangka menolong orang lain. Jadi yang paling parah adalah dalam kekurangan orang memberi kepada orang yang sudah berkelebihan. Ini adalah puncak yang terburuk. Sahabat seperjalanan, demikian juga puncak terburuk lainnya adalah tatkala orang yang sudah berkelebihan memeras orang yang kekurangan. Memeras orang yang kekurangan. Sahabat seperjalanan, sewaktu saya menjelaskan tipikal orang yang disebutkan tadi, pasti sahabat seperjalanan bisa menggambarkan, oh yang disebutkan yang nomor 1 itu, saya mengingat nama orang yang saya kenal. Yang disebutkan nomor 2 itu mengingatkan kepada orang tertentu yang saya kenal. Ini adalah dua bagian yang tidak baik. Sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan? Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada yang padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya firman Tuhan mengajarkan dalam hidup ini jangan memaksakan diri. Yang kedua, selain jangan memaksakan diri, jangan menutup diri. Sewaktu kita diberikan kelimpahan berkat, lalu ada orang yang kekurangan, maka kita patut mengeluarkannya karena itu firman Tuhan. Tetapi sewaktu kita sendiri kekurangan, jangan memaksakan diri.
Karena kebaikan yang dipaksakan diri adalah kebaikan yang firman Tuhan katakan itu tidak baik untuk dirimu sendiri. Karena firman Tuhan mengajarkan kita mengasihi orang lain juga sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oleh sebab itu waktu kita belajar saudara kebenaran firman Allah ini, maka kita mengingat sewaktu kita naik pesawat terbang. Sewaktu terjadi sesuatu, maka ibu harus memakai oksigen kepada dirinya sendiri, baru sesudah itu memakaikan tempat oksigen itu kepada anaknya. Seakan-akan ini ibu yang egois. Tapi itulah, ibu itu harus hidup, ibu itu harus cukup dulu, dia tidak boleh pingsan dulu, karena di dalam jeda waktu yang tidak beda jauh, kecuali bedanya 1 jam. Itu hanya beda beberapa detik. Kemudian barulah memakaikan oksigen kepada anaknya. Kalau ibunya pingsan dulu atau orang tuanya pingsan dulu, bagaimana bisa menolong anaknya? Itu adalah ilustrasi sederhana di dalam keseharian kita. Jadi jangan memaksakan diri, jangan juga menutup diri. Sahabat seperjalanan, ada orang-orang tertentu yang suka keliling-keliling gereja. Jadi pekerjaan, dia menghubungi bidang-bidang diakonia, dia mendekati orang-orang baik yang mudah tersentuh tanpa melihat dulu keadaan orang yang minta tolong ini. Ternyata itu adalah profesinya. Kalau ditanya engkau pengangguran, sebetulnya itu pekerjaan dia. Pekerjaannya dia adalah memakai kesempatan memanfaatkan orang-orang yang terlalu baik. Demikian juga sahabat seperjalanan, jangan orang yang kemudian juga menutup diri. Kalau kita sudah Tuhan berkati dengan berkelimpahan, maka hukum yang Tuhan ajarkan apa? Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, dan kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini hukum yang diajarkan oleh Tuhan. Sewaktu kita melihat orang-orang yang memang kekurangan, jangan kemudian kita tidak membantu apa-apa. Yang kita bantu adalah yang keluar adalah nasihat, ucapan, pidato, ceramah. Sementara orang itu memang faktual, keadaannya objektif, dia membutuhkan bantuan. Maka jangan kemudian menutup diri, jangan menggenggam tanganmu di dalam kelebihanmu. Namun juga sewaktu engkau sendiri kekurangan, jangan engkau kemudian memaksakan diri untuk membantu di dalam keadaan apapun juga. Di sini kita bertemu dengan prinsip keseimbangan, bahwa disiplin itu harus ditegakkan. Kasih itu membutuhkan disiplin. Disiplin pun membutuhkan kasih. Kasih yang tanpa disiplin menjadi kasih yang merusak. Disiplin yang tanpa kasih itu menjadikan kemudian kasih tidak pernah terwujud dinyatakan. Kita akan melihat kita sebagai orang-orang yang kejam. Karena engkau punya kelebihan, engkau menggenggam. Engkau memikirkan hanya untuk dirimu sendiri. Sampai mati engkau hanya berpikir untuk dirimu sendiri. Engkau tidak pernah berbagi. Mari sahabat seperjalanan, dari kebenaran firman Allah yang kita pelajari ini, jangan memaksakan diri. Jangan berbuat baik secara berlebihan. Kemudian kalau kita kelebihan, jangan menutup diri. Karena berkat yang kita terima, itu bukan bagian kita, sebagian itu milik orang-orang yang kekurangan. Mari kita belajar hidup bijaksana, hidup secara seimbang, dan menjadi orang yang tidak memaksakan diri dan juga tidak menutup diri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.